ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita pada nomor hadis ke-41. Di hadis nomor 41, yang mana hadis ini akan membicarakan tentang salah satu dosa besar yang banyak sekali di antara kita jatuh ke dalamnya dan sulit untuk melepaskan diri darinya. Dosa apakah itu? Yaitu dosa ghibah, ya. Dan insya Allah kita akan membahas tentang fenomena tentang ghibah dan hal-hal yang diperbolehkan di dalam ghibah. Demikian kenapa manusia banyak terjatuh di dalam ghibah, mengunjing, ya, membicarakan aib orang, menggosip, ya. Hal yang ini, fenomena yang seperti ini sudah ada jauh hari yang Nabi SAW sudah wanti-wanti. Maka lebih lanjut kita akan membahas hadisnya tentang permasalahan ghibah itu sendiri, jemaah. Di hadis 41 ini dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tadruna mal ghibah? At-tadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, Nabi menjawab, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrah. Kau menceritakan tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak sukai. Ini definisi yang paling komplit. Ini definisi yang paling pas. Nabi langsung memberikan definisi tentang ghibah. Kalau ditanya apa itu mengunjing, artinya adalah menceritakan saudaramu yang dia tidak senangi, apapun itu. Yang jelas, kalau kita menceritakan orang ketiga, orang yang nggak ada di hadapan kita, orang ketiga yang tidak hadir di hadapan kita, kita ceritakan tentang dirinya, yang mana kalau dia mendengar dan hadir di majelis kita, dia nggak akan senang. Berarti itu sudah masuk kategori ghibah. Apapun itu,
Mau perkara dunia, mau masalah akhirat dia, atau tentang ibadah dia, atau tentang tata cara pakaian dia, atau stylish dia. Yang jelas dia kalau nggak senang, udah jatuhlah ghibah. Itu aja. Gampang, ya. Dan ini banyak sekali jemaah, ya. Setiap harinya antum lihatlah, ya, di permajlisan akan didapati orang yang menggibah. Gibahnya nggak nanggung-nanggung, ya. Menggunjing, menceritakan aib orang itu merempet tak kemana-mana nanti. Baik pertama cerita kawannya, cerita tetangganya, kemudian cerita anjing tetangganya, digibai juga binatangnya kan. Kemudian cerita bapak kawannya, kemudian cerita fenomena, menceritakan pemerintah kita, menceritakan presiden kita, terus semuanya. 1 jam, ya, kita sudah menghasilkan dosa-dosa yang mengerikan jemaah. Ini efek dari kebanyakan nongkrong, ya. Efek dari kebanyakan duduk-duduk. Karena mungkin dia kurang kerjaan, ya, pergerakannya nggak terlalu sibuk, cuman nongkrong-nongkrong aja. Efek sampingnya tadi, ya, kebanyakan nongkrong jadilah majelis ghibah. Nih, nggak ada lebih sebaik-baik majelis, ya, yang dilakukan oleh seorang kecuali majelis ilmu, majelis yang membicarakan ilmu. Ya, adapun di luar itu majelis-majelis yang ada, yang dibuat orang adalah untuk menceritakan semua aib orang jemaah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, apa anggapanmu kalau ternyata yang aku ceritakan terhadap saudaraku itu memang betul? Ya, si fulan ini orangnya tompel. Ya, si fulan ini gini, si fulan. Memang betul ada pada dirinya kayak gitu. Kalau aku ceritakan tentang saudaraku ini memang betul real kenyataannya, faktanya sesuai, gimana itu? Apakah itu dikatakan ghibah juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala in kana fihi ma taqul faqad iktabatta. Kalau memang itu betul, kau sudah menggibah. Kalau itu betul ada sama dirinya, kita sudah jatuh ke dalam ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau ternyata itu hoax, berita cuma dibuat-buat aja, untuk sekedar ngelucu-ngelucu aja, untuk sekedar menceritakan dia aja, maka sudah jatuh ke dalam dusta. Maka jamaah kaum muslimin khatibul azani Allah wa yakum, yang namanya menggunjing, menceritakan aib orang, benarnya salah, salahnya salah. Benarnya udah jatuh ke dalam ghibah, dosa yang besar, apalagi salah. Kau sudah membuat suatu fenomena hoax, cerita yang enggak nyata, cerita yang enggak real, ya, hanya ingin membuat orang tertawa, hanya membuat orang senang terhadap dirimu. Nah, ini jemaah, ini hadisnya jemaah. Ini hadis yang telah kita baca di dalam kitab ini di nomor 41, ya, tentang bahayanya ngegibah, ya, menggunjing orang jemaah. Jemaah kaum muslimin ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, ya. Maka di sini, ya, kita akan membahas tuntas tentang permasalahan ghibah jemaah. Baik. Poin yang pertama kita akan bahas apa sih hukumnya ghibah itu sendiri? Apakah hukumnya ghibah itu sendiri?
Baik. Hukum ghibah adalah hukumnya diharamkan dan termasuk dari salah satu dosa besar. Dan ini merupakan kesepakatan ulama. Dan ghibah, baik itu sedikit atau banyak, tetap haram. Baik ghibah itu dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa lisan, tetap haram. Iya. Antum datang orang ketiga, antum kode-kode satu dengan yang lain. Itu masuk kategori antum menggibah. Ya. Walaupun dengan bahasa tubuh atau dengan bahasa lisan. Sedikit atau banyak, tetap masuk ke dalam ranah haram dan mendapatkan dosa. Kenapa hal yang seperti itu? Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang beratnya dosa ini, jemaah. Kita buka firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Sudah dapat firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan dibaca, Bang. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, larangan kita untuk memperbanyak yang namanya su'uzon. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da-zanni ismun. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula menggunjing satu sama lain. Gak boleh menceritakan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Lihat nih sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya bahwasanya ghibah itu termasuk dosa besar. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya, lihat jamaah nih ya. Kita akan sebutkan tafsir dari kalangan para ulama yang menyebutkan sisi pendalilan bahwasannya ghibah itu dosa besar, bukan dosa kecil loh. Ghibah itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Jadi setiap Anda menggibah, setiap Anda menggunjing, berapa banyak dosamu jemaah? Berapa banyak dosa kita yang telah kita hasilkan? Kata Al-Imam Asy-Syaukani jemaah, di dalam tafsir Fathul Qadir ya, beliau mengatakan
Allah memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seseorang. Kata Imam Syaukani, Allah memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seorang. Jikalau daging manusia diharamkan untuk dimakan, maka kehormatannya lebih lagi untuk dilanggar. Allah menyebutkan, apakah kau pingin memakan daging saudaramu yang sudah mati? Ini kata Imam Asy-Syaukani, Allah mempermisalkan kehormatan manusia itu sebagai daging. Kalaulah kita tidak ingin memakan bangkai, maka bagaimana logikanya, kata beliau? Apakah kau pingin memakan daging saudaramu dalam keadaan busuk? Daging busuk aja nggak mau makan kita. Ya, antum daging yang sudah lama terletak, udah bau, dia disuguhkan sama antum, mau makan nggak nih? Gratis ku kasih, oh makan. Silakan, fadhal makan. Mau? Gak ada yang mau memang, ya. Tapi kenapa logikanya kita secara tidak langsung kok mau kita memakan daging bangkai tadi itu yang ada pada dari saudara kita? Tuh jamaah ya. Jadi sekali lagi jangan antum menganggap ini dosa kecil. Ini ghibah dosa besar. Makanya perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis kopi, kalau nggak ada kegiatan yang baik bagus kita diam. Dan antum tak kali mengikuti kajian atau majelis-majelis seperti ini. Kalau ada orang yang menggibah, antum dituntut untuk menasihati semuanya, atau antum pergi. Dan antum nggak berhak untuk duduk di situ. Dan Allah larang di dalam Al-Quran, orang-orang yang duduk menceritakan aib seorang, antum di situ Allah larang. Jangan. Jadi jangan suka kita duduk di situ, kita dengar cerita orang, seru kita dengarnya, sur. Ya. Bahkan Allah memerintahkan untuk kau berpaling sampai mereka bercerita tentang perkara yang lain. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, kata beliau, Allah mengharamkan menggibai seorang ketika hidup, sebagaimana Allah mengharamkan memakan daging saudaramu ketika ia telah mati. Ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian juga kata Imam Qatadah. Kenapa ghibah itu termasuk dosa besar? Karena di akhir ayat Allah mengatakan innallaha tawwabun rahim. Allah menerima taubat mereka. Ini menunjukkan bahwasannya ghibah termasuk dari dosa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam ayat ini termasuk penjelasan tentang ghibah, bahwasannya perbuatan ghibah diharamkan secara mutlak, dan ini menurut kesepakatan ulama jemaah. Jadi kalau menggunjing seorang, menceritai aib seorang, itu nggak boleh, haram jemaah. Dijaga kembali, ya. Dijaga. Jamaah kaum muslimin ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Seperti yang saya kasih tahu tadi, seperti yang setelah saya jelaskan, ghibah itu banyak haram, sedikit haram, ya, dengan isyarat pun haram. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari tentang Aisyah nyindir salah seorang istri Nabi. Aisyah cuma nyindir aja, nggak ngatakan dengan ucapannya, cuma disindir aja. Biasalah ya,
sesama wanita yang kalau suaminya itu memiliki istri lebih dari satu. Kecemburuannya pasti ada. Pasti satu sama lain saling menjatuhkan. Aisyah memberi isyarat kepada Nabi tentang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Kata Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu kayak gini, kayak gini. Nih. Dia cuma mengisyaratkan aja. Sofiyah itu kayak gini, kayak gini. Maksudnya Sofiyah itu agak pendek. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mendengar istri yang dia cintai melakukan kesalahan, apakah Nabi diam? Apakah Nabi nggak memberitahu beliau? Nggak seperti itu jemaah. Nabi orang yang nggak pernah diam terhadap kemungkaran. Walaupun terjadi kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia kasihi. Aisyah jatuh ke dalam kesalahan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahar lama jazadhu. Kata Nabi, ya Aisyah, wahai istriku yang aku cintai, kau sudah mengatakan, kau sudah berucap dengan ucapan yang mana kalau ucapanmu itu jatuh ke air laut, pasti air laut itu akan terkotori. Menunjukkan apa? Kalimat tadi sangat mengerikan, ya Ma. Keruh langsung air. Seperti itulah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini kepada orang yang dia sayangi, dan Nabi paham isyarat dari Aisyah tadi. Aisyah sedang menggibah. Jadi seumpamanya antum berdua, bertiga, ada orang yang keempat jauh di sana, antum mengisyaratkan. Nah. Orang ketiga dan orang kedua paham kode antum ini. Ya, antum sedang mau menjelekkan, menggibah dia, berarti antum sudah jatuh ke dalam ghibah. Walaupun dengan isyarat, walaupun dengan kode mata, itu sudah jatuh ke ghibah. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram. Haram untuk ditumpahkan, haram untuk dibongkar aib, haram, nggak boleh. Ini jemaah ya. Jadi nggak boleh. Maka poin yang pertama ini, hukum ghibah apa hukumnya? Haram secara mutlak. Poin yang kedua, kenapa orang sering terjatuh ke dalam perkara ghibah? Apa sih penyebab faktornya? Faktor terbesar orang jatuh ke ghibah, yang pertama, seringnya orang jatuh ke dalam ghibah, kata para ulama, adanya kebencian, permusuhan, sakit hati terhadap orang tertentu, jemaah. Dan Allah larang yang seperti ini. Janganlah jadikan kebencian kepada suatu kaum, kau tidak berlaku adil. Kalau kita benci kepada seorang, ya, nggak boleh kita menyebarkan aibnya. Kalau kita nggak senang seorang, datangi orangnya. Apa susahnya? Kalau nggak senang sama aku, sini, apa cerita? Itu bagus, kan? Bagus itu. Daripada kita menceritakan orang, ya, aku nggak suka kali sama dia lah. Banyak kali gaya dia kayak gini, dia terus panjang kita ceritakan dia. Ya kalau nggak suka, kok datang lah orangnya.
Ya. Nggak perlu kita menceritakan itu. Kalau kita jentel laki-laki itu ya datang. Kita kan kalau mama-mama ya pasti kayak gitu. Iya. Kalau mama-mama kalau udah suka sama mama-mama yang lain, ya udahlah. Dibully habis-habisan. A to Z ya. Kayak gitulah, kecentilan kali dia itu. Tengoklah tuh. Nah, ya. Yang mama A juga ikut, yang B juga ikut. Iya. Tahap aja tuh. Dah. Langsung mama satu RT kumpul untuk menceritakan satu orang. Ya. Kenapa? Karena adanya kebencian tadi ini. Kebencian, sakit hati terhadap orang tertentu ya. Makanya jemaah, saya ingatkan kepada Anda sekalian ya. Kalau Anda sakit hati terhadap seorang atau benci kepada seorang, cukuplah kita mendatangi dia tanpa kita harus menceritakan kepada orang lain. Dah, selesai. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Kenapa orang terjatuh ke dalam ghibah? Karena tidak ada aktivitas yang produktif. Jadi kalau kita mau masukkan ya, kaum orang-orang yang mager, kurang gerak, malas gerak ya. Kemudian orang-orang yang terlalu kepo ya dengan kehidupan orang, sehingga apa? Kurangnya aktivitas dan produktif dia, sehingga apa? Aktivitas dan produktif dia tadi itu jatuh kepada orang lain, ya kan? Banyak di rumah duduk nongkrong-nongkrong, akhirnya nggak ada aktivitas, jalan sana jalan sini, duduk sana duduk sini, sehingga apa? Ujung-ujungnya membicarakan orang lain. Hampir rata-rata kita dapati seperti itu. Ya. Tidak ada aktivitas yang produktif sehingga membicarakan orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang seperti ini terjadi penyebab ghibah yang ada pada diri mereka adalah mereka jadikan itu merupakan sebuah kenikmatan, ya. Kenikmatan sendiri ya. Jadi kalau orang-orang yang tadi ini tidak menggunjing orang atau tidak menceritakan aib orang ya, atau tidak menceritakan harta orang atau tidak menceritakan keluarga orang ya, dia bisa demam, sakit dia ya. Karena ini dia jadikan ini merupakan kenikmatan yang tiada tara ya, sehingga timbullah perbuatan tadi ini. Yang keempat, yang terakhir ya, dorongan pergaulan atau kondisi lingkungan setempat jemaah. Pergaulan ini penting. Kondisi setempat kita harus dilihat gimana ya. Orang kalau hidup di lingkungan yang baik-baik, dia baik juga. Orang kalau hidup di lingkungan seperti itu, dia akan berpengaruh juga. Nah, maka jadikanlah lingkungan tadi, tempat tadi ini memang betul-betul ya. Makanya para ulama menganjurkan kita untuk mencari lingkungan yang baik untuk kita jadikan tempat tinggal. Baik. Poin yang ketiga. Setelah kita tahu penyebabnya, sekarang tips cara menghindari ghibah. Cara menghindari ghibah. Ada 3 caranya. Yang pertama, cara yang pertama adalah mengingat bahwa semua amalan akan dicatat. Yang keluar dari lisanmu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya akan Allah catat. Dan itu selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Qaf ayat 18. Allah firmankan di dalam surat Qaf ayat 18.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun melainkan akan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apapun yang kita ucapkan, baik dan buruknya, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tips terhindar dari ghibah. Sebelum Anda menggibah, kata para ulama, cobalah ingat-ingat aib sendiri yang seharusnya diperhatikan. Kalau kita bisa menunjuk seorang satu tangan, maka 9 tangan atau 9 jari berada kepada diri kita. Iya. Kalaulah kita bisa melihat kotoran yang ada menempel di hidung saudara kita, maka kotoran yang lebih besar yang menempel dengan hidung kita lebih lagi. Iya. Sebagaimana salah satu ungkapan yang telah disebut oleh salah seorang sahabat, Abu Hurairah, berkata, kata Abu Hurairah, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Kalau peribahasa kita gimana? Semut di ujung pulau dapat nampak, sementara gajah yang di pelupuk mata tak nampak. Inilah ungkapan peribahasa tadi diambil dari ucapan Abu Hurairah. Iya. Ternyata ada ucapan peribahasa Indonesia diambil dari kalangan sahabat ya. Kata Abu Hurairah, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Itu mirip dengan ucapan peribahasa kita. Jadi sebelum kita menceritakan orang, kita berkaca diri dulu. Aku lebih banyak ternyata aib. Kalau kita bisa mengatakan si fulan A, si fulan B, C, D, semua sampai Z, kita juga lebih dari itu ya. Nah ini. Yang ketiga, tips terhindar dari ghibah adalah anggap diri kita lebih rendah dari orang lain. Anggap diri kita lebih rendah dari orang lain. Seperti nasihat emas yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Al-Muzani. Ini nasihat Masya Allah ya. Saya akan kasih tahu kepada antum nasihat emas dari Al-Imam Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, jika iblis memberikan was-was kepadamu engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika orang tadi lebih tua darimu, kau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh daripada diriku. Ini kalau lebih tua. Jika dia lebih muda, kau katakan, aku telah lebih dulu bermaksiat dan berlumuran dosa dan lebih pantas disiksa daripada dirinya. Ini sikap seorang muslim yang tak kala itu dia menganggap dirinya lebih baik. Ada was-was syaitan, kayaknya aku lebih baik lah dari dirinya. Dia siapa kali sih kan gitu. Aku udah mengenal kebaikan, aku duluan hijrah. Kok orang kok gitu kali sama dia ya? Kenapa ya? Ada timbul iri kita sama orang. Sikap iri tadi itu berimbas kita ingin menggibahi dia, langsung kita balikkan. Iyalah, aku duluan berbuat dosa dari dirinya. Karena dia lebih muda dari kita. Tapi kalau kita lihat dia lebih tua dari kita, kita bilang, Masya Allah ya, dia itu duluan melakukan amal soleh dan ibadah daripada diriku. Sehingga apa? Imbasnya kau menganggap ternyata kau lebih rendah dari siapapun. Nah itu cara tips terhindar dari dosa
ghibah jemaah. Ya. Kemudian poin yang keempat, cara bertaubat dari ghibah. Seumpama sudah terjatuh nih, nongkrong-nongkrong sejam, ternyata kita hitung-hitung, aduh, udah menggibah. Ya. Bagaimana caranya? Ada pendapat dari para ulama yang saya akan nukilkan nih jemaah. Jadi permasalahannya ada dua pendapat. Cara bertobat dari ghibah ada dua pendapat. Dan kedua pendapat ini dinukil dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apakah bertaubat cukup dengan memintakan ampun untuk orang yang dighibahi, atau harus diumumkan kepada orang yang dighibahi? Contoh, antum nih udah menggibahi orang nih, si fulan, tahu namanya. Apakah cukup kita dengan meminta ampun kepada Allah? Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, tadi aku sudah menggibahi dia. Atau itu nggak cukup, antum harus datang sama orangnya. Datang ke orangnya, dia lagi nunggu, lagi minum kopi. Sinilah, aku mau bicara sama kau. Apa itu? Tadi aku 1 jam mencarakan kau. Ya, 1 jam ku bongkar aib kau semua. Dia lagi minum kopi nih. Ya, siap-siap aja nanti dilempar ya kopi tadi ini kan ke muka antum. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Kalau antum berani. Ya. Atau apakah harus diumumkan dan meminta kehalalan dari dirinya? Tadi diumumkan, kita datang, gimana nih? Kau halalkan aku enggak? Kau maafkan aku enggak? Nah, pendapat yang benar jemaah, tidak perlu diumumkan. Dia cukup meminta ampunan untuknya. Kenapa? Karena ada resiko nanti. Ada mudarat yang tidak diinginkan, yang seharusnya nggak begaduh, kalian begaduh jadinya. Nggak bercakapan setahun dah. Gara-gara hal yang seperti ini, seharusnya tidak disebutkan di hadapan dia, kita sembunyikan, lebih baik. Dan inilah yang lebih pas ya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup ya. Ini cukup. Daripada kita harus mendatangi dia, karena ada mudarat yang lebih besar dari itu. Nah, ini termasuk dari salah satu cara kita bertaubat kepada Allah dari dosa ghibah. Kemudian yang terakhir, poin kita yang terakhir dalam permasalahan ghibah ini jemaah, ya. Permasalahan ghibah, ya, atau mencela seorang, ya, dalam kondisi yang ada maslahatnya, itu tidak terkategori ghibah. Menceritakan orang, menceritakan keburukan orang, kalau dinilai maslahatnya besar, itu bukan termasuk dari ghibah. Apa aja kondisinya? 6 kondisi yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kondisi kita orang yang teraniaya. Ibu-ibu yang kena KDRT misalnya, atau antum terpukul orang di jalan, ya. Antum datang kepada pihak yang bisa membantu antum, ya, kepada pihak berwajib, tetangga atau penguasa. Di situ antum akan menceritakan tentang keburukan orang tadi. Gimana dia? Dia ini gini, dia ini gini. Ah, ini tidak masalah karena posisi Anda dalam waktu Anda lagi kena terzalimi. Dan ini bukan termasuk dari ghibah. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, kepada orang-orang pelaku perbuat maksiat.
pelaku dosa, pelaku maksiat yang sering kali berbuat maksiat terang-terangan, ya. Udah dia nampakkan kemaksiatan dia tadi dan dia bangga padanya. Ya udah nggak apa-apa kita mau wanti-wanti orang, ya. Sini, kasih tahu kau jangan jalan sama dia ya. Kenapa? Dia itu gini. Dalam Anda menceritakan aib dia pada waktu itu, Anda bukan sedang menggibah. Kenapa? Karena dia pelaku maksiat yang terang-terangan. Efek buruknya ada kepada orang lain, sehingga kita khawatir dampaknya kepada orang lain. Ini dia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk dari menggibah adalah tak kala Anda meminta fatwa. Minta fatwa kepada seorang alim ulama, kepada ustadz. Di situ kan Anda akan sharing, bercerita, ya, tentang perihal orang atau suami Anda atau istri Anda. Silakan, nggak apa-apa. Karena posisi pada waktu itu kita lagi meminta fatwa. Seperti kisah seorang sahabiah Nabi Hindun, ya, menceritakan tentang suaminya Abu Sufyan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya pelit. Ya. Dia kalau mengeluarkan harta itu sama kami itu sikit." Hindun menceritakan tentang Abu Sufyan. Apakah Hindun lagi menggibah suaminya? Tidak. Karena dalam posisi dia lagi meminta fatwa kepada Rasulullah. Maksudnya apakah perbuatan si Abu Sufyan ini dibenarkan di dalam syariat? Nabi menjawab, enggak dibenarkan. Dan berapa banyak sahabat Nabi yang bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang, ya, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi, ya, tentang dia dipinang oleh dua orang sahabat, yang satu Muawiyah, yang satu Abu Jaham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan fatwa ingin menerangkan kepada wanita tadi, kalau si Muawiyah ini dia miskin, kalau Abu Jaham ini orangnya kasar. Apakah Nabi pada waktu itu menggibah dua sahabat ini? Tidak, karena posisi Nabi sedang memberikan fatwa. Dalam kondisi yang seperti ini, tak kala Anda diminta memberikan fatwa, memberikan keterangan, kita butuh membongkar aib seorang, itu dikatakan memberikan fatwa dan bukan ghibah, ya. Kemudian yang keempat, untuk memberitahukan atau memperingatkan tentang adanya bahaya dikhawatirkan terjatuh padanya, diingatkan. Kemudian yang kelima, ghibah dalam bentuk mengenalkan orang. Cirinya gimana? Kita bisa mengenal orang tadi ini dengan menyebutkan aibnya. Karena orang tadi ini cenderung dikenal dengan aibnya. Misalnya ada orang kita tanya, tahu namanya Budi? Budi mana? Oh, Budi yang gendut itu loh, kan gitu. Yang agak kayak gini, oh tahu, gitu. Di situ kan kita pingin bertanya kan gitu, mengenalkan orang kan gitu. Karena banyak nama Budi kan gitu, Budi 1, 2, 3, gitu. Tahu nama si Fulan, tahu. Ya, yang mana yang buta itu? Oh, udah. Apakah dia mengatakan yang buta itu atau yang gemuk itu atau yang tompel itu dia sedang menggibah? Enggak. Ya, kenapa? Dia sedang ingin mengenal, ya, ciri khas seorang dengan bagaimana bentuk dirinya. Kemudian yang keenam, ya, tidak termasuk ghibah adalah
tak kala kita mengkoreksi seorang dalam permasalahan ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini bersifat tentang perawi-perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Si fulan ini pendusta, si fulan ini nggak jujur, si fulan ini orangnya lemah hafalannya. Ya, itu bukan termasuk ghibah. Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga para ulama, tak kala mereka mengomentari tentang karakter perawi-perawi yang membawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat selektif jemaah. Harus dilihat siapa ini, jelas enggak dia, bisa enggak diambil hadisnya. Apalagi Imam Bukhari, ya, kepada para periwayat hadis beliau sangat hati-hati, ya. Ada riwayat seperti ini, ternyata dia dusta, pendusta, dia terangkan. Ya. Bahkan di dalam kitab-kitab para ulama ada sekumpulan kitab besar cukup dengan hanya sekedar membahas tentang background seorang. Si fulan ini gini, si fulan ini gini, riwayatnya sekian. Itu ada. Sampai seperti itu. Nah, para ulama yang menuliskan kitab-kitab seperti itu, beliau menerangkan kepada umat ya tentang riwayat-riwayat dari perawi-perawi tadi tidak bisa diambil hadisnya jemaah. Ini 6 hal ini yang tidak terkategorikan termasuk dari ghibah jemaah. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita tidak terjatuh ke dalam dosa ghibah yang Allah murkai jemaah. Ya. Jadi semoga bisa dipahami ini ya. Pembahasan kita pada malam hari ini terfokus dalam masalah menggunjing dan fenomena-fenomena yang terjadi, tips-tips terhindar darinya, dan hal-hal yang bukan termasuk dari ghibah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah